Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhat talabah, kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Tayyib, ayuhat talabah al-a'izzah, fi hadzal yawm إن شاء الله سنستمر درسنا بالمادة التركيب. Insyaallah pada pagi hari ini materi akan kita lanjutkan dengan membahas tentang at-tarkib atau tata bahasa bil maudu al-ism an-nakirah wal ma'rifah, dengan bahasa isim nakirah dan ma'rifah. Taib, qabla nabda darsana, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, hayya bina, marilah kita bersama-sama naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ayuhai talabah al-a'izza, al-an sanastamir darsana. Amma ahdafu dirasana, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah awalan, menjelaskan perbedaan makna bainal ism nakirah wal ma'rifah, antara isim nakirah dan ma'rifah. Wasanian, dan yang kedua tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan tentang tanda-tanda pada isim nakirah dan juga tanda-tanda pada isim ma'rifah. Baik. Awal, an-nakirah. Ma ma'ana an-nakirah? Apa arti nakirah? Hiya ismun yadullu ala syai'in ghair muayyan. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Maksud tidak tertentu di sini adalah tidak khusus atau masih umum. Itu makna nakirah. Istamir. Contoh. Laisa li faridin sadiq ya'rif. Laisa li faridin sadiqin ya'rifu. Pembahasan kita adalah pada kosakata sadiq. Sadiqun itu dalam bahasan ini disebut dengan isim nakirah. Maksudnya Farid tidak mempunyai teman yang dikenalnya. Maksudnya di teman ini Farid tidak mengenal siapapun. Nah, kata sadiq itu sifatnya umum. Temannya di sini tidak disebutkan namanya, temannya di sini tidak disebutkan inisialnya, hanya bersifat umum. Apakah teman sekampungnya, apakah teman ketika sekolahnya, atau yang bagaimana. Jadi sifatnya masih umum. Yang kedua, askunu fi baitin jadidin. Nah, pembahasan kita adalah kata bait, rumah. Rumah di sini tidak disebutkan apakah rumahnya mewahkah, apakah rumahnya di sini warnanya seperti apakah, tidak disebutkan. Masih sifatnya umum. Berikutnya adalah kata li ammun yaskunu fil madinah. Li, saya mempunyai, ammun, seorang paman, yaskunu fil madinah, yang tinggal di kota. Pembahasan kita ada pada kata ammun, paman, sifatnya umum. Paman di sini apakah paman dari siapa? Apakah saudaranya ayah? Apakah paman ini kenalannya ayah? Apakah paman ini siapa-siapalah? Jadi tidak disebutkan. Sifatnya masih umum
bisa dia saudaranya ayah, bisa juga bukan, atau orang lain. Itu namanya paman. Istamir. Nah, pembahasannya. Yang termasuk dalam isim nakirah adalah isim yang ketika berdiri sendiri, maksudnya dia tidak bersama kata yang lain, maka dia tidak menunjukkan makna tertentu. Isim ini biasanya tidak diawali oleh kata al. Ini al. Al atau alif lam. Tidak diawali oleh kata alif lam. Contohnya adalah kitabun. Kata kitab di sini masih bersifat umum. Masjidun juga bersifat umum. Talibun, siswa, juga bersifat umum. Kemudian madrasatun juga bersifat umum. Atau mudarrisun, guru, juga bersifat umum. Apakah dia itu kitab, buku apa tidak disebutkan, kitab apa tidak disebutkan nama kitabnya. Masjidun, masjid apa tidak disebutkan. Apakah masjid di sekolahan ini, apakah masjid di seberang jalan itu, apakah masjid di kampung anu, tidak disebutkan, sifatnya masih umum. Talibun, siswa atau pelajar, juga tidak disebutkan pelajar siapa, pelajar dari mana, pelajar di sekolahan apa, juga tidak disebutkan. Madrasatun, sekolah apa, apakah sekolah itu tersebut sekolah umum, apakah sekolah agama, tidak disebutkan. Mudarrisun, guru juga tidak disebutkan siapa namanya, misalnya apa, dia ngajar di mana. Nah, kalimat ini masih bersifat umum atau dalam istilah pembahasan kita nakirah. Nah, kalimat-kalimat ini akan berubah menjadi ma'rifah atau khusus jika dia diawali oleh alif lam. Maka ketika kita menuliskan kata masjidun ditambahi dengan al-masjidu atau al-kitabu atau at-talibu, maka kalimatnya akan berubah. Alkitab, maka maknanya khusus. Maka yang disebutkan adalah buku tertentu yang di hadapannya, masjid tertentu yang dia sebutkannya, siswa tertentu yang disebutkannya. Nah, ini makna kalau sudah berubah menjadi ma'rifah atau khusus. Taif. Nastamir. Lanjutkan. Bahasan kedua adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah ismun yadullu ala syai'in mu'ayyan. Maaf, sini salah tulis. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau khusus. Kosakata ini sudah ditentukan ke sesuatu atau orang atau benda tertentu. Samir? Yang perlu diingat adalah bahwa isim ma'rifah itu terdiri dari 6 macam. Nah, bila ada di antara ke-6 ini, maka dia termasuk kategori kata yang bernama ma'rifah atau bersifat khusus. Apa saja isi ma'rifah tersebut? Yang pertama, ini sudah bahasan kita tadi, isim yang diawali oleh alif lam seperti kitabun. Talibun ketika diawali oleh kata al, maka dia akan berubah menjadi ma'rifah
asalnya adalah nakirah atau umum, sekarang sudah tertentu menjadi ma'rifah. Al-masjidu, al-madrasatu, al-muwazzafu. Tamu yang mana? Al-muwazzaf. Ya, tamu yang ada di hadapannya. Mungkin itu yang disebutkannya. Mungkin juga tamu yang diceritakannya. Itu namanya al-muwazzaf dengan tambahan alif lam. Maka kalimat tersebut akan bermakna ma'rifah atau khusus. Berikutnya adalah kata yang menunjukkan nama atau alam. Seperti kata Ahmad, Aisyah, Jakarta, Makkah. Maka nama-nama atau kosakata ini sudah tertentu disebutkan, kalimatnya disebut dengan alam. Baik, kita lanjut. Kata yang disandarkan pada kata lain. Yang ketiga, dari contoh ke-6 ciri-ciri ma'rifah adalah kata yang disandarkan pada kata lain. Maksudnya kosakata ini terdiri dari dua kata, dia bersanding. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Kata nakirah di atas dapat dijadikan ma'rifah dengan dihubungkan atau disandarkan kepada ma'rifah yang lain. Jadi nakirah selain diawali oleh alif lam dia bisa berubah menjadi ma'rifah. Ada cara lain yang kedua, yaitu menggandengkan kata nakirah yang pertama dengan ma'rifah atau kata ma'rifah. Seperti kalimat kitabun. Kalimat kitabun ini asalnya nakirah, buku. Ketika kita mau merubahnya menjadi ma'rifah, perhatikan di sini ada dua kata, kitabun dan ya. Kitab, ya. Berarti kita baca kitabi, buku saya. Kitabi, bukuku. Ada kata buku dan ada kata saya. Maka kalimat ini berubah makna yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah ketika dua kata bersambung menjadi satu makna, yaitu buku saya. Maka bukan lagi buku orang lain, bukan lagi buku kamu, bukan lagi bukunya dia, bukan lagi bukunya mereka, bukan lagi bukunya siapa-siapa, tetapi berubah makna khusus kepada kata saya, buku saya. Contoh kedua adalah kata masjidun. Masjid masih umum. Kita bisa merubah kata masjid ini yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah dengan menggandengkannya dengan kata al-madrasah. Masjidul madrasah. Masjid sekolah. Masjid, kata yang pertama itu masih bersifat umum. Dia akan berubah makna yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah ketika kata masjid ini bersanding dengan kata madrasah. Masjid sekolah sudah dikhususkan menjadi masjidnya sekolah, bukan masjid yang lain. Nah, ini contoh ma'rifah yang ketiga, yaitu bergandengan dua kata yang asalnya nakirah pada kosakata pertama, dia akan berubah menjadi ma'rifah ketika bersanding atau bergandeng dengan kata ma'rifah yang kedua. Berikut kata ganti atau disebut dalam istilah bahasa Arab dhamir. Apa contohnya? Ana, saya, anta, kamu, huwa, dia, nahnu, kami, antum, kalian. Kalimat ini sudah disebut dengan istilah ma'rifah karena dia sudah menunjuk ke orang tertentu. Kami, sudah jelas
Yang berbicara adalah kami. Huwa, dia, berarti sudah ditunjuk. Dia siapa? Dia yang dimaksud, bisa dia yang ditunjuk. Berikutnya isim isyarah atau kata tunjuk. Seperti hadza, ini. Hadhihi, ini untuk perempuan. Dzalika, itu untuk laki-laki. Tilka, itu untuk perempuan. Hadza kitabun, berarti kalimat kitabun dia akan yang dimaksud adalah buku yang ini. Ini yang mana? Buku yang ini. Nah, jadi ditunjuknya. Maka makna hadza di sini sudah menjadi kosakata yang berbentuk ma'rifah. Selanjutnya isim mausul atau kata sambung. Alladzi, yang untuk laki-laki. Allati, maknanya adalah yang untuk perempuan. Seperti laki-laki yang berbaju merah. Nah, perempuan yang pakai kerudung biru. Maka kata yang menunjukkan makna ma'rifah atau tertentu atau khusus. Mustamir? Baik. Demikianlah untuk perkenalan kita tentang isim nakirah maupun ma'rifah. Jelas bisa kita pahami bahwa kata ma'rifah itu kebalikan dari nakirah. Maka jika ada keenam tanda-tanda yang telah kita sebutkan tadi, maka pastilah kalimat tersebut bukan nakirah. Ingat, nakirah itu bisa menjadi ma'rifah. Tetapi kata ma'rifah itu juga bisa menjadi nakirah kalau dihilangkan ciri ma'rifahnya. Tapi ingat, ma'rifah tidak semuanya bisa dirubah menjadi nakirah karena ma'rifah tertentu seperti nama. Dia itu sudah menjadi ma'rifah. Kata tunjuk, atau isim isyarah atau isim dhamir. Nah, kalimat tersebut sudah menjadi ma'rifah. Baik, insyaallah kita akan latihan setelah ini dan perhatikan baik-baik dan pelajari lagi materi kita untuk menjawab latihan berikut ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.